Keputusan pemberhentian Ketua KPU oleh DKPP berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku bagi seorang pejabat tinggi pemerintah sudah benar. Namun keputusan tersebut terlepas dari pengamatan atau penelitian terhadap kesehatan mental individu si pengadu. Hal ini nampaknya berada di luar lingkup sidang DKPP. Melihat fakta-fakta yang diperoleh dari media, bahwa korban yang diadukan telah membuat janji tertulis kepada pengadu, saya tidak tahu apakah ini karena tekanan atau kerelaan, namun janji untuk mencukupi kehidupan pengadu dan berjanji untuk menikahinya, ini memberikan indikasi tertuduh memang menyukai atau jatuh cinta pada si wanita pengadu. Informasi ini dapat menyingkirkan kemungkinan terjadinya kekerasan serius terhadap si pengadu. Ketika si pengadu diundang untuk datang ke hotel di Den Haag, sebagai bawahan tentu mengikuti perintah atasannya, namun ketika atasannya meminta untuk bertemu di kamar hotel, sebenarnya si wanita memiliki hak untuk menolak, dan mengusulkan bertemu di tempat lain dalam hotel, atau di resto hotel. Apalagi itu bukan pertemuan pertama, artinya selama pertemuan sebelumnya, sebagai wanita dapat menilai sikap pimpinannya selama ini terhadap dia. Jika dia seorang wanita yang menjaga kehormatannya, tentu sudah paham akan panggilan ke kamar hotel seperti ini. Maka dari itu seandainya dilakukan tes kejiwaan terhadap pengadu kemungkinan dapat muncul cerita baru yang berbeda dengan opini masyarakat saat ini. Halo Bapak Presiden Jokowi. Ketua KPU dipecat oleh DKPP atas dasar katanya melakukan paksaan hubungan intim dengan si pengadu si wanita yang dari Belanda. Pertanyaannya, sebelum Bapak Jokowi menandatangani Kepres, mohon dicek temuan fakta persidangan. Benar nggak, ini pertanyaannya bukan tuduhan, benar nggak si pengadu itu pernah ngechat, pernah WA Ketua KPU meminta agar diperiksa apakah Ketua KPU itu mengidap penyakit kelamin tertentu yang hanya ada di Asia. Kalau ada chat dari seorang wanita seperti itu kepada seorang laki, pertanyaan, apakah itu hubungan intim dipaksakan atau mau sama mau? Ya. Yang kedua, benar nggak selama persidangan DKPP si cewek itu ngotot tidak boleh dipublikasikan identitasnya, tapi setelah dia menang sekarang sudah viral di mana-mana, dia nongol di mana-mana. Tentang kelainan kepribadian narsistik, saya menyampaikan berdasarkan pengalaman sebagai seorang korban narsistik. Ciri-ciri seorang narsistik adalah cerdik dan pandai memanipulasi, dapat memanipulasi informasi ataupun peristiwa apapun. Karena sifatnya yang manipulatif dan merasa superior, maka seorang narsistik senantiasa berpenampilan mempesona. Dan dia dapat dengan mudah memutarbalikkan fakta. Seorang narsistik sering menggunakan trik sebagai korban, play victim, berpura-pura sebagai pihak yang lemah. Tujuan dari semua sikapnya untuk memenuhi kehausannya menjadi superior atau pemenang terhadap orang lain. Seorang narsistik tidak mengenal cinta, egonya besar, yang dibutuhkan dari suatu hubungan hanyalah untuk memanfaatkan dan menindas. Dengan menjatuhkan seorang VIP atau pejabat tinggi adalah kepuasan bagi seorang narsistik. Seorang narsistik sering mempunyai siklus. Fase pertama, dia akan memberikan perhatian yang melimpah kepada korbannya. Fase kedua, setelah korban terjerat oleh love bombingnya, ia akan mulai menindas, seperti menuntut fasilitas yang dimiliki korban dan tentu juga menuntut uang. Dan pada fase ketiga, dia akan membuang, yaitu meninggalkan atau menghukum korbannya. Dalam hal ini mengadukan ke pihak yang berwenang bahwa dirinya telah menjadi korban, berpura-pura menjadi pihak yang lemah, seperti korban pelecehan ataupun kekerasan. Dia memanipulasi peristiwa dengan kebohongan, sampai korbannya benar-benar dipermalukan, disingkirkan oleh masyarakat, atau dipecat dari jabatannya. Melalui penjelasan singkat ini diharapkan dapat memberi cara pandang yang berbeda. Apabila pada kasus Ketua KPU dilakukan pemeriksaan psikologis terhadap pengadu, mungkin ceritanya bisa berbeda.
Siapa sesungguhnya yang menjadi korban? Namun, apabila setelah dilakukan tes kepribadian ternyata sehat, maka keputusan pemberhentian Ketua KPU memang tepat. Narsistik adalah kelainan kepribadian, narcissistic personality disorder, yang dalam psikologi masuk ke dalam dark triad, bersama psikopati dan Machiavellianisme. Dark triad dikategorikan sebagai kepribadian yang paling gelap atau jahat. Kelainan ini hanya dapat ditentukan oleh seorang psikiater atau psikolog. Saya sebagai korban narsistik menyediakan layanan healing bagi para korban yang sama. Melayani konsultasi free dan terapi traumatis. Saudara dapat menghubungi melalui email soekamtoedi98@gmail.com. Jangan lupa subscribe apabila tertarik dengan konten ini, dan isi kolom komentar.